Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan hari ini, saudara, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita hari ini akan membahas mengenai paragraf. Nah, materi paragraf ini tentu saja merupakan kelanjutan dari materi-materi kita di pertemuan sebelumnya. Ya, sebelumnya tentu saja kita sudah membahas mengenai ejaan, ya, kemudian diksi, kemudian juga kalimat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai paragraf. Materi paragraf ini, saudara, tentu saja harus kita bahas mengingat mahasiswa terutama begitu ya, sering mengalami kesulitan atau kesalahan ketika menyusun karya tulis ilmiah, terutama di bagian penyusunan paragraf ini. Banyak ditemui, saudara, bahwa ketika menyusun sebuah paragraf, mahasiswa itu hanya mencantumkan satu kalimat saja. Padahal secara linguistik, ya, secara ilmu kebahasaan, bahwa ketika kita menyusun paragraf tentu saja harus terdiri dari beberapa kalimat. Itu seperti halnya kalimat. Nah, kalimat itu harus seperti apa? Ya, kalimat itu merupakan kumpulan kata. Sehingga ketika kita menemukan yang namanya paragraf, tentu saja harus memiliki minimal 2 kalimat atau lebih. Ya, kalau satu kalimat, ya itu bukan paragraf, tetapi hanya satu kalimat saja. Gitu. Jadi kita memiliki inti dasar bahwa ketika menyusun paragraf haruslah lebih dari satu kalimat. Begitu. Nah, ini ya, ini digambar, kalau kita gambarkan seperti ini, ruang lingkup kebahasaan, bahwa ada yang namanya karangan atau wacana, misalnya kita menemukan surat, ya, atau artikel, makalah, dan sebagainya, itu tentu saja disebutnya karangan atau wacana. Ya, kita sudah sepakat ya, bahwa karangan itu berbeda dengan karya-karya yang lain ya. Karangan, kemudian ada wacana, kemudian ada paragraf. Nah, ketika menyusun sebuah karangan, itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Dan paragraf itu tentu saja terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat itu ya disusun dengan adanya diksi atau pemilihan kata. Kita sudah tahu diksi itu seperti apa. Nah, kemudian sebuah kata atau ketika menyusun diksi gitu ya, kita tentu saja ada yang namanya huruf atau fonem. Nah, apa hubungan antara paragraf, kalimat, dan diksi? Tentu saja tadi disebutkan bahwa paragraf itu ya tersusun atas beberapa kalimat. Ya, diksi pun sama. Jadi ketika kita menyusun sebuah paragraf, tentu saja ada kalimat yang disusun dari beberapa diksi. Ya, diksi itu pilihan kata yang sesuai dengan konteks begitu ya, kita bicarakan sebelumnya. Nah, contoh dari sebuah paragraf, ya kita lihat dulu. Nah, paragraf itu yang seperti ini kurang lebih, ya. Bu, kenapa ada yang dimiringkan dan ada yang tidak? Ini sebenarnya tidak perlu dimiringkan ya. Akan tetapi ini merupakan ide pokok atau kalimat utama dari paragraf ini, ya. Kunci dari gaya hidup sehat adalah atau ialah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat. Makanan yang banyak mengandung serat artinya di sini ada pengulangan kata. Nah, kalau kita lihat berdasarkan teknik mencari ide pokok atau kalimat utama, kita lihat di kalimat kedua. Ya, kalau di kalimat kedua itu ada kata penghubung antar kalimat, misalnya hal ini dengan demikian atau sebagainya gitu ya, itu mencirikan bahwa kalimat itu, kalimat pertamanya itu merupakan inti dari paragrafnya atau kalimat utama. Atau selain dari ada yang namanya kata penghubung antar kalimat, nah ini ada yang namanya pengulangan atau repetisi ya namanya. Ya, apa yang diulang misalnya ini, makanan yang banyak mengandung serat. Nah, itu merupakan pengulangan dari kalimat pertama. Nah, ini ya. Nah, kita tandai. Nah, ini pengulangan.
Ini bisa dipastikan, saudara, bahwa kalimat pertamanya itu atau ya kalimat pertamanya itu merupakan inti dari paragraf ini. Ya, begitu. Bu, bagaimana misalnya kalau tidak ada kata penghubung antar kalimat atau pengulangan? Kita lihat di kalimat terakhir. Apa akhir dari kalimat itu? Nah, misalnya ada ini. Maka, oleh sebab itu, sehingga. Nah, itu intinya. Jadi Bu, ini kalimat paragraf apa? Yaitu paragraf campuran. Inti kalimatnya ada di depan, ada juga yang di belakang. Gitu. Nah, Bu, kenapa campuran ini ada di sini? Ada gaya hidup sehat, ada juga di sini ada gaya hidup sehat. Jadi kalau kita lihat kan paragraf itu biasanya terdiri dari 3 unsur, ya. Nah, unsur pertama apa? Yaitu kalimat utama. Inti kalimat ya. Kemudian kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini tidak terbatas 1 atau 2 kalimat, bebas gitu, tergantung dari intinya. Tergantung apa yang ingin dipaparkan. Ada kalimat utama, kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu apa? Yaitu yang menjelaskan kalimat pertama ini. Jadi kalau misalnya kalimat utamanya tentang saya, maka penjelasnya akan banyak. Ya, misalnya saya, ya, nama saya Umi Kulsum. Ya, saya tinggal di mana, mengajar di mana, kemudian mengajar mata kuliah apa, misalnya gitu ya, tanggal lahir saya dan sebagainya. Artinya kalimat penjelas itu tidak bisa diukur ada berapa, ya. Jadi tergantung dari apa yang ingin dijelaskan saja. Intinya dia memperjelas dari kalimat utama itu. Gitu. Kemudian kalimat penegas. Nah, kalau yang di terakhir itu, yang ini ya, maka ini disebutnya kalimat penegas. Ya, untuk menegaskan inti dari isi paragraf. Jadi kalau ada kalimat utama biasanya sama dengan kalimat penegas. Gitu ya. Jadi ini itu bisa ada, bisa tidak seperti ini, gitu. Ya, begitu. Itu terkait dengan unsur dari paragraf. Ya, ciri-ciri. Jadi paragraf itu ya kita ambil kesepakatan bahwa paragraf itu ya secara prinsip gitu ya, lebih dari 1 kalimat begitu ya. Kumpulan dari kalimat lah kita katakan demikian. Kemudian ini ya masuk ke pengertian paragraf. Apa itu paragraf? Yaitu satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koheren, yang saling berkaitan, gitu ya. Jadi kalimat-kalimat kan kalau himpunan otomatis kan lebih dari 1 ya. Nah, lebih dari 1 ya. Tetapi himpunan itu membahas satu pokok pikiran yang dituangkan dalam kalimat utama. Jadi ada kalimat utama, kemudian ada kalimat-kalimat berikutnya, dan disusun dalam sebuah paragraf yang koherensif. Begitu. Apa itu paragraf lagi misalnya? Bagian dari karangan, betul. Ya, paragraf itu pasti merupakan bagian dari karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan utuh. Ya, jadi saling berkaitan. Cirinya apa tadi? Ada yang namanya repetisi, ada kata penghubung antara kalimat, dan ada lagi biasanya ada pronomina atau kata ganti, ya, yang secara utuh dan padu membentuk satu kesatuan pikiran. Kenapa satu kesatuan pikiran? Karena inti paragraf itu ada 1, begitu ya. Kemudian ini contohnya ya, nanti kita bahas saja. Persyaratan paragraf. Yang pertama, paragraf itu memiliki kepaduan, ya, kesatuan, dan juga kelengkapan. Nah, ini kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Ini kalau kita lihat kelengkapan, tadi ya, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Nah, kita lihat kepaduan yang seperti apa, kesatuan yang seperti apa. Nah, ini unsur paragraf tadi sudah kita bahas. Kalimat unsur dari paragraf itu yang pertama ada
kalimat topik, gitu ya, atau disebut juga kalimat utama. Jadi jangan bingung, saudara, bila ada yang menanyakan apa itu kalimat topik atau apa itu kalimat utama, gitu ya. Itu sama-sama saja. Seperti halnya ada ide pokok, inti paragraf, pokok pikiran, eta teh sama gitu ya. Nah, itu sama ya. Jadi inti dari paragraf. Bedanya kalau kalimat topik itu tersurat, artinya bisa dibaca ada ya, kita bisa tentukan langsung intinya, misalnya paragraf yang tadi ya. Apa kalimat inti dari paragraf ini? Ini kita sebutkan ini. Kalau ide pokok ya ini, tetapi kita gunakan bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Kalau dalam soal-soal kan begitu ya. Kan misalnya kalau kita menemukan soal masuk ke suatu perguruan tinggi atau TPA atau CPNS gitu ya, biasanya ide pokok bukan kalimat utama yang ditanyakan, tetapi ide pokok. Ide pokok itu inti dari paragraf, ya, apa yang dibahas dalam paragraf tersebut, dan sifatnya itu tidak tertulis, ya, akan tetapi tersirat begitu. Kemudian selain ada kalimat topik atau kalimat utama, ada juga kalimat penjelas. Ya, apa itu kalimat penjelas? Yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat topik ini, gitu ya. Kemudian selain kalimat penjelas ada juga kalimat penegas. Bu, kenapa diberi tanda merah dan diberi kurung? Karena kalimat penegas ini bisa ada, bisa hadir ataupun tidak. Gitu, hanya sifatnya itu menegaskan, gitu. Nah, unsur dari paragraf itu tentu saja ya. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dituliskan. Kita sudah tahu bahwa di dalam sebuah paragraf itu pasti harus ada yang namanya kalimat, harus ada klausa, harus ada penghubung. Gitu. Penghubung apa? Yaitu penghubung antar kalimat. Untuk menunjukkan bahwa kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu saling berkaitan. Gitu. Ini contoh yang lainnya ya. Anda bisa baca saja. Ini contohnya kata penghubung itu kata penghubung antar kalimat ya. Konjungsi itu ada dua jenis, saudara. Ada konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Ada juga kata penghubung atau konjungsi yang menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Ya, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, kalau misalnya apa Bu? Konjungsi intra kalimat. Jadi ini namanya konjungsi intra kalimat. Disatukan ya, contohnya ya. Nah, intra kalimat. Nah, ini konjungsi antar kalimat. Nah, yang menghubungkan kalimat dengan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, misalnya gitu ya. Nah, ini. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari paragraf? Ya, tentu saja paragraf itu memiliki 3 fungsi utama. Ya. Yang pertama, menandai pembukaan atau awal ide atau gagasan baru. Misalnya, ketika Anda membaca surat, saudara, isi dari surat itu ada 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, isi, dan yang ketiga, penutup. Gitu ya. Nah, pembukaan, isi, dan penutup begitu. Itu pasti seperti itu. Sama halnya, saudara, dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Ya, misalnya ketika kita membuat makalah, kita membuat cerpen, ya, itu pasti ya. Paragraf itu ada yang membuka cerita, ada yang menjelaskan isi dari cerita, dan juga ada yang menutup suatu cerita. Itu ya, itu intinya. Nah, ini silakan bisa Anda baca saja. Kemudian yang selanjutnya persyaratan paragraf yang baik tadi sudah dijelaskan. Yang pertama padu, satu, dan lengkap. Gitu ya. Apa itu padu atau kohesif? Yaitu
kesatuan ya, kepaduan ya. Jadi antara paragraf yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Kohesif biasanya ya. Kohesif atau kepaduan itu biasanya ditandai dengan adanya yang namanya kata penghubung antar kalimat, misalnya begitu ya. Nah, untuk mencapai kepaduan ini, saudara, hal yang harus diperhatikan yaitu kemampuan untuk merangkai kalimat secara logis dan padu. Sudah kita bahas di dalam kalimat efektif begitu ya. Apa itu kalimat yang logis dan tidak logis? Ya. Jadi masuk akal atau tidak? Misalnya ada satu kalimat dihubungkan dengan kalimat lain, ini teh masuk akal. Nah, ini sering ada dalam soal-soal yang sifatnya begini ya, paragraf teks, kemudian ada pertanyaan, mungkin di dalam bahasa Inggris pun sama begitu ya. Jadi mana kalimat yang tidak sesuai diletakkan dalam paragraf di atas, biasanya seperti itu ya. Nah, kita cari kalimat yang tidak sesuai atau yang tidak logis, yang tidak padu dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Begitu. Pasti akan kita ketika membaca paragraf tersebut akan gegaro. Ya, bingung kok ini ada di sini, kenapa tidak berhubungan dengan kalimat lainnya, seperti itu ya. Akan ada pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian mengaitkan antar kalimat dalam paragraf dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Ada 3, tadi sudah dibahas, yaitu menggunakan kata penghubung antar kalimat, yaitu konjungsi, di setiap awal kalimat yang baru. Gitu ya. Kemudian menggunakan kata ganti orang atau pronomina atau petunjuk sebagai pengganti gagasan utama. Tadi contohnya adalah ya, kemudian ada pengulangan kata kunci atau repetisi. Nah, pengulangan ya yang terdapat dalam setiap kalimat begitu. Ini contohnya, kalau kita lihat yang ini, kita lihat yang lain ya. Nah, itu bisa dibaca saja, itu sudah ditandai oleh saya. Misalnya begini. Banjir disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal ini mengakibatkan banyak saluran air yang tersumbat. Nah, ini ada yang namanya kata penghubung antar kalimat. Ini pun sama. Ini pun sama. Itu kata penghubung antar kalimat. Atau misalnya kita ambil satu contoh paragraf ya, misalnya ada siapa ya? Misalnya ada Mila misalnya. Di sini semoga tidak ada yang menonton Mila ya. Misalnya ada Mila merupakan mahasiswa bahasa Inggris yang berprestasi. Mengapa misalnya? Titik ya. Ini satu kalimat. Mengapa dikatakan berprestasi? Nah, tanya kan ya. Hal ini dikarenakan dikarenakan gadis misalnya. Cantik ini memiliki segudang prestasi non-akademik misalnya. Selain itu, ia pun berprestasi dalam bidang akademik. Titik. Nah, dalam bidang akademik ini gadis yang sering disapa Mila ya.
Ila ini menjadi mahasiswa dengan IPK tertinggi selama kuliah. Nah, misalnya begini, segini saja dulu ya, karena kita. Nah, misalnya begini kalimatnya, maaf, gini dulu ya. Nah, misalnya, nah, Mila merupakan mahasiswa bahasa Inggris yang sangat pakai sangat enak ya, sangat berprestasi. Mengapa dikatakan berprestasi? Ini kan ada prestasi ya, ada pengulangan, itu repetisi ya. Kemudian ada kata penghubung antar kalimat. Hal ini dikarenakan, nah itu kata penghubung antar kalimat. Kemudian ada pronomina. Apa itu pronomina? Yaitu ini. Nah, Mila, gadis cantik ini teh siapa? Yaitu Mila Tea, gitu ya. Memiliki segudang prestasi non akademik. Nah, mungkin di sini ya agar lebih jelas, itu Anda bisa sebutkan prestasi non akademiknya, misalnya ya, juara apa gitu ya. Kemudian selain itu, ia pun, ini ada kata penghubung antar kalimat, ada ia. Ia itu siapa? Mila Tea, gitu ya. Ia pun berprestasi dalam bidang akademik. Dalam bidang akademik ini, ini ada pengulangan. Bidang akademik. Ya, gadis ini sering dalam bidang akademik ini, gadis yang sering disapa Ila, gadis yang sering disapa Ila itu untuk menggantikan Mila, gitu, menjadi mahasiswa dengan IPK tertinggi selama kuliah. Wah, hebat ya. Semoga saja mahasiswa-mahasiswa yang menonton ini merupakan mahasiswa yang berprestasi selama kuliah, setidaknya 1 semester lah pernah gitu ya mengalami itu. Ini ya contoh dari ini ya. Ada konjungsi, ada kata ganti gitu ya. Ada juga repetisi gitu ya. Ini contoh lainnya, ini repetisi ya. Nah, ini kesatuan berarti, tapi jangan sampai saudara dalam satu paragraf kita melakukan pola yang sama, misalnya ya. Misalnya satu paragraf yang baik adalah kesatuan. Syarat paragraf yang baik adalah kesatuan berarti, misalnya seperti ini kan membosankan juga begitu ya. Tentu saja kita harus bervariasi gitu ya dalam menyusun paragraf. Nah, ini contoh lainnya ya, saya pernah mengajar juga di prodi lain atau di perguruan tinggi lain. Ini biasanya saya membuat bentuk seperti ini ya. Ini ada ciri-ciri dari kalimat yang saling berkaitan itu begitu. Nah, yang selanjutnya Saudara, selain kohesif, nah, paragraf pun haruslah koheren. Apa itu koheren? Yaitu kesatuan. Kesatuan paragraf itu artinya tiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Gitu ya. Jadi dalam satu paragraf kita memiliki inti paragraf. Nah, inti paragraf itu dijelaskan dalam kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama tadi, begitu. Ya, jadi dalam satu paragraf membahas satu hal yang sama atau pokok pikiran yang sama, ide pokok utama, gitu ya. Ide pokoknya sama, gitu ya. Tuh. Nah, ini ciri kalimat utama. Kalimat yang mengandung permasalahan tentu saja dan berpotensi untuk diperinci atau diuraikan lebih lanjut. Jadi kalau kalimat utama dia bisa berpotensi untuk dijelaskan kembali. Misalnya ada suatu masalah, misalnya tentang kelangkaan minyak, kan sekarang sedang langka nih minyak ya, tapi kalau kita lihat sekarang mah lebih kepada banyak, tapi harganya mahal misalnya ya. Gitu. Misalnya mahalnya harga minyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah yang seperti apa itu kita jelaskan dalam kalimat-kalimat penjelas. Bu, kalimat utama itu bisa di awal saja atau bisa di akhir. Bisa dua-duanya.
gitu ya. Dia bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga dua-duanya. Dia bisa di awal, juga bisa di akhir. Jadi kalau di awal itu disebutnya kalimat utama, di akhir itu kalimat penjelas. Ada juga yang mengatakan kalimat yang atau paragraf yang seperti itu disebutnya paragraf campuran. Gitu ya. Nah, paragraf campuran. Silakan. Ya, yang penting kita tahu bahwa kalimat utama bisa disimpan di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Ya, yang tentu saja kita tahu bahwa es campur itu sangat enak gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kalimat utama yang di awal dan di akhir itu campuran, artinya kita bisa menemukan dengan mudah gitu ya. Gitu. Nah, kalimat utama memiliki kelengkapan dan berdiri sendiri tanpa memerlukan kata penghubung. Artinya, kalimat utama itu sebenarnya sudah menyajikan hal yang lengkap begitu. Ya, misalnya ada mahasiswa berprestasi, ya sudah dia berprestasi begitu. Dan di kalimat-kalimat penjelas itu menjelaskan kembali gitu ya, prestasinya di bidang apa. Harga mahal, misalnya harga minyak mahal itu kenapa? Itu silakan dijelaskan. Gitu. Nah, kelengkapan. Nah, tadi sudah kohesif, koherensif, dan yang terakhir itu lengkap atau kelengkapan. Paragraf yang lengkap adalah paragraf yang memiliki kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menjelaskan pokok pikiran utama. Artinya, kalimat utama itu dijelaskan secara lengkap. Misalnya tadi ya, kenapa dia disebut berprestasi? Ternyata prestasinya banyak, bukan hanya di bidang non akademik, di bidang akademik pun banyak ada gitu ya. Jadi bidang non akademiknya dijelaskan, bidang akademiknya pun dijelaskan. Bahkan sering ada untuk mengganti pronomina itu misalnya diganti anak dari bapak siapa begitu ya. Itu bisa demikian. Misalnya tadi Mila, misalnya gadis yang tinggal di mana atau gadis yang merupakan putri dari siapa atau pacarnya misalnya bisa juga ya. Itu ya kelengkapan. Jadi paragraf yang lengkap itu dia memiliki kalimat utama, memiliki kalimat penjelas, dan kalimat penjelasnya itu lengkap menjelaskan kalimat utama sehingga pembaca itu yakin bahwa kalimat utamanya itu memang begitu ya. Nah, dapat dipercaya lah istilahnya. Nah, ciri kalimat penjelas berisi penjelasan berupa rincian, ada keterangan, ada contoh, ya, ada gambaran, ya, dari kalimat utama itu. Kalimat penjelas akan berarti apabila berhubungan atau dihubungkan dengan kalimat-kalimat dalam paragraf. Jadi kalau dalam suatu kalimat misalnya tidak berhubungan dengan kalimat-kalimat yang lainnya, percuma ada kalimat penjelas itu. Gitu ya. Makanya sering sekali dalam soal yang pilihan ganda begitu ya. Itu kalimat penjelas itu ditanyakan, mana kalimat yang tidak sesuai atau yang tidak cocok dalam kalimat di atas, gitu ya. Itu. Kemudian kalimat penjelas memerlukan kata penghubung pasti. Ya, biasanya kalimat penjelas itu untuk menghubungkan satu kalimat dengan yang lainnya, dia memerlukan yang namanya penjelas atau penghubung ya maaf. Jadi harus memerlukan penghubung untuk menghubungkan kalimat yang satu dan yang lainnya. Atau selain menggunakan kata penghubung tadi, ada pronomina. Gitu ya. Gitu. Atau repetisi juga bisa. Jadi 3 itu ya. Kalimat konjungsi, ya, kemudian pronomina, dan yang satu lagi adalah konjungsi, pronomina, konjungsi, pronomina, dan maaf, repetisi, maaf ya. Nah, konjungsi, pronomina, dan repetisi. Itu. Nah, kelengkapan paragraf ini, saudara, kelengkapan kalimat dalam suatu paragraf berhubungan dengan pola pengembangannya, ya. Jadi pola pengembangannya itu apa, gitu ya. Bisa saja sebenarnya campuran, tetapi umumnya pola pengembangan paragraf itu ada yang berpola pertentangan, ada contoh-contoh, ada juga perbandingan, ada sebab akibat, ada analogi dan definisi serta ada klasifikasi. Ya,
Tentu saja ketika membuat makalah misalnya, kira-kira Bu ada tidak? Ada pasti. Ya, pertentangan, misalnya mempertentangkan satu masalah dengan masalah yang lainnya. Contoh pun ada misalnya. Perbandingan pun ada. Misalnya memperbandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Jelas ya, pertentangan dan perbandingan. Kalau pertentangan pasti sifatnya bertolak belakang. Gitu ya. Kalau perbandingan biasanya yang lebih baik yang mana begitu. Ya, kalau contoh jelas. Misalnya contoh perilaku yang baik apa? Kalau kalimat yang sifat pola pengembangan paragraf itu biasanya ditandai dengan ada contohnya, misalnya, ya, gitu. Kemudian sebab akibat jelas ada sebab atau akibat atau sebaliknya. Misalnya ada suatu masalah, ya, kemudian akibatnya apa? Atau akibatnya dulu, misalnya ada banjir, sebabnya apa? Ah, itu ya, jadi seperti itu. Ada analogi. Kalau analogi itu menganalogikan suatu hal ke hal yang lainnya. Gitu ya. Saya sering sekali nih di kelas menganalogikan ya berbagai hal. Gitu, sering sekali. Kemudian ada definisi. Kalau definisi tentu saja cirinya ada ialah, adalah, yaitu, merupakan, misalnya itu ya. Kalau klasifikasi itu ya mengkelas jenis-jenis biasanya ya, jenis-jenis. Klasifikasi atau kelas-kelasnya di mana. Gitu, ya. Ini contohnya pola pengembangan klasifikasi, misalnya ada penyakit itu ada yang menular, ada juga yang tidak, begitu ya. Tuh, kemudian definisi. Nah, ini definisi, saudara. Ketika Anda menyusun makalah atau skripsi atau yang lainnya, ya karya tulis ilmiah, itu misalnya kita membahas suatu hal. Misalnya ini ya, mengenai asuhan keperawatan. Nah, ini bahas secara umum dulu, kemudian Anda bahas menurut pendapat si A, menurut pendapat si B, menurut pendapat si C, kemudian kita simpulkan ya definisi-definisi tersebut menurut para ahli yang di atas. Jadi kita simpulkan saja berdasarkan pembahasan dari para ahli begitu ya. Ini perlu sudah saya bahas bahwa untuk apa kita mengutip pendapat para ahli? Tentu saja untuk mendukung apa? Argumen kita. Gitu. Ya, agar lebih apa? Lebih kuat ya. Nah, ini jenis paragraf. Selanjutnya ya. Jenis paragraf itu bila kita klasifikasikan ada 3. Ya. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan kalimat topik. Tadi ya, ada yang di awal, ada juga yang di akhir. Kemudian berdasarkan bagian karangan. Nah, tadi juga sudah dibahas ya, paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, ini berdasarkan jenis karangan. Nah, sudah pernah kita bahas jenis karangan itu ada apa saja di pertemuan-pertemuan awal. Ya, nah ini kita lihat. Yang pertama, berdasarkan letak kalimat topik. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif itu yang kalimat utama atau kalimat topiknya di awal, ya, yang biasanya diikuti dengan kalimat keduanya itu ada konjungsinya atau ada apanya gitu ya. Ada juga paragraf yang induktif, ya. Biasanya kalau paragraf yang induktif biasanya di akhir paragrafnya itu si kalimat akhirnya itu ada kata penghubung yang menegaskan atau menyimpulkan. Ya. Nah, dengan demikian, oleh sebab itu kita misalnya harus menjaga kesehatan tubuh kita misalnya ya. Nah, itu ada paragraf deduktif dan induktif. Silakan. Yang selanjutnya, nah, berdasarkan bagian dari karangan. Ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut paragraf berdasarkan jenis karangan. Nah, ini kalau pengalaman saya nih, jenis paragraf ini sering kita temui ketika kita belajar di sekolah menengah. Ya, baik itu menengah pertama ataupun menengah atas gitu. Nah, tentu saja ini
pasti Anda kuasai. Ya, paragraf berdasarkan jenis karangan yang pertama ada paragraf eksposisi. Ya, biasanya paragraf eksposisi itu menjelaskan ya, menjelaskan suatu hal. Ada paragraf argumentasi, ya, membahas mengenai alasan, ya. Kemudian ada paragraf deskripsi, ya, menggambarkan biasanya deskripsi itu, dan paragraf narasi itu biasanya menceritakan. Jadi kalau Anda menemukan yang namanya cerpen, novel, itu biasanya paragrafnya narasi. Cirinya itu ada tokohnya, ada jalan cerita, begitu. Ya, narasi itu ada latar waktu, latar tempat, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu paragraf persuasi. Ya, apa itu paragraf persuasi? Yaitu mengajak. Bu, kalau mengajak biasanya hanya mengajak saja, tentu tidak, saudara. Ya, ketika mengajak seseorang, misalnya masuk ke IP saja, tentu saja kita harus mencantumkan argumen, ya, alasan agar masuk ke IP apa, gitu ya. Nah, maka misalnya IP itu ya mahasiswanya berprestasi, misalnya lulusannya banyak yang diterima menjadi PNS misalnya, maka hayo orang kuliah di IP misalnya begitu ya. Itu persuasi. Jadi ketika Anda berpersuasi, tentu saja harus mencantumkan argumen atau alasan. Sama halnya, saudara, ketika Anda mengajak seseorang untuk berpacaran dengan Anda, itu tentu saja harus ada argumennya. Jangan sampai ya Anda tidak memiliki hal yang menarik orang lain, ya tidak menarik misalnya, gitu ya. Tiba-tiba mengajak orang lain pacaran saja, itu kan kunaon misalnya gitu ya. Kalau eksposisi jelas menjelaskan sesuatu. Contohnya kalau eksposisi Anda pasti sering masak mie ya, itu di belakangnya ada cara-cara memasak mie, itu eksposisi masuknya. Atau Anda membaca buku pelajaran ya, buku mata kuliah Anda, itu masuknya ke paragraf eksposisi kebanyakan. Jadi dominasi oleh paragraf-paragraf eksposisi. Nah, begitu pula ketika menyusun karya tulis ilmiah, saudara. Nah, Bu, kalau menyusun karya tulis ilmiah, paragraf-paragraf ini ada, tidak ada. Terutama paragraf eksposisi, argumentasi, deskripsi, ya, ini yang sering sekali digunakan dalam karya tulis ilmiah. Ya, misalnya kita mencantumkan latar belakang masalah, itu kan biasanya urgensi ya. Kenapa Anda membahas ini? Itu ada argumen di situ, ya. Argumen Anda, baik itu argumen Anda ataupun argumen atau pendapat daripada para ahli tersebut, gitu ya. Kemudian eksposisi pun banyak pasti ya, didominasi oleh paragraf eksposisi kalau menyusun karya tulis ilmiah. Deskripsi pun ada. Misalnya ketika Anda menyusun skripsi, itu biasanya ada deskripsinya, ya. Mendeskripsikan data atau mendeskripsikan proses pembelajaran, mendeskripsikan hasil, itu ada deskripsi, ya, paragraf deskripsi. Ya, begitu saudara mengenai paragraf, semoga dapat dipahami oleh teman-teman mahasiswa yang menonton video ini. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, khususnya untuk Anda, umumnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.